Segala sesuatu itu bermula dari pikiran. Kalau kita mau mengubah hidup kita yang kita rasa kayaknya gini-gini aja sih, kita mau berubah, ya harus kita mulai dengan mengubah cara berpikir kita dulu. Nah, Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford University, bikin buku nih khusus tentang mindset. Nah, di buku ini Carol Dweck cerita bahwa ada dua jenis pola pikir manusia. Yang pertama adalah fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset. Orang yang punya fixed mindset adalah orang-orang yang berpikir bahwa kalau seseorang itu dilahirkan pintar, dia akan selamanya pintar. Kalau seseorang itu dilahirkan berbakat, dia akan selamanya berbakat. Tapi kalau seseorang dilahirkan bodoh, dia akan selamanya bodoh juga. Sementara orang yang punya growth mindset, cara berpikirnya beda. Mereka tahu, mereka mengerti bahwa bakat atau kemampuan itu bisa dikembangkan. Jadi si Carol Dweck dalam bukunya ini, dia cerita bahwa hanya orang-orang yang punya growth mindset lah yang biasanya berhasil dalam hidupnya, sukses dalam hidupnya. Jadi penasaran kan, apa aja sih ciri-cirinya orang yang punya growth mindset? Dan apakah kamu termasuk salah satunya? Yuk kita cek. Ciri yang pertama, orang yang punya growth mindset adalah orang-orang yang selalu ingin belajar hal-hal baru. Mereka ngerti banget bahwa kalau mereka belajar sesuatu yang baru, itu bisa membuat wawasan mereka bertambah, skill mereka jadi bertambah. Ya, kayak misalnya nih contoh, belajar bahasa yang baru, belajar skill yang baru kayak main gitar gitu ya, main musik gitu. Itu bukan bakat-bakatan, memang ada yang bakat, tapi ada orang yang gak terlalu berbakat pun bisa gitu. Belajar hal-hal baru itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa belajar dari podcast, bisa baca-baca buku, bisa juga ikut seminar-seminar dan lain-lain. Di zaman sekarang tuh udah banyak banget lah caranya. Kita bisa dengan mudah banget untuk mendapatkan kursus-kursus yang kita pengen belajar gitu. Kita pengen tahu lebih banyak tentang suatu hal tuh mudah banget. Jadi gak ada alasan sih sebetulnya untuk kita gak belajar. Justru pada saat kita belajar hal baru, itu kesempatan-kesempatan baru itu bakalan terbuka di depan kita dan membuat masa depan kita juga jadi lebih baik. Jadi kalau kamu punya keinginan untuk selalu belajar hal-hal baru, berarti kamu punya growth mindset. Ciri yang kedua, dapat menikmati proses. Orang yang punya growth mindset mengerti bahwa dia boleh menikmati setiap proses dalam hidupnya. Orang-orang yang punya growth mindset ini tahu bahwa pada saat proses ini dijalani dengan benar, dia akan naik kelas. Pada saat proses ini dijalani dengan benar, justru lewat proses inilah dia justru akan makin baik kehidupannya. Karakternya juga semakin bagus karena dibentuk dalam proses ini. Orang-orang yang punya growth mindset itu nggak mudah mengeluh. Emang gak gampang sih, tapi ngerti gitu loh, karena sesudah proses ini dilalui justru kita akan menikmati hasilnya. Yang ketiga, berani menghadapi tantangan. Orang-orang yang punya growth mindset menganggap bahwa tantangan itu adalah sarana untuk bertumbuh. Ya, contoh deh, ya biar gampang mengertinya. Pada saat belajar saham nih, orang-orang bilang bahwa saham itu kayak main judi loh. Itu naik turun gitu, bisa rugi loh kita. Tapi orang yang punya growth mindset, dia menganggap ini sebagai suatu tantangan. Dia mau belajar, coba deh belajar dulu gitu. Apa iya sih seperti itu? Lalu dia mulai belajar, dia mulai ngerti prospek sebuah saham. Dia mulai tahu tentang laporan keuangannya, dia mulai mengerti bahwa perusahaan ini tuh menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan di masa depan. Dia mengerti bahwa perusahaan ini dijalankan sama orang-orang yang punya integritas yang tinggi. Perusahaan ini membagikan hasil sahamnya, hasil labanya itu buat pemegang saham. Ini kan mulai kebuka gitu pikirannya. Oh, akhirnya dia berani nih untuk menaruh uangnya di saham. Dengan analisa yang tepat, akhirnya harga sahamnya mulai naik. Begitu harga sahamnya mulai naik, dia dapat capital gain. Dia juga dapat dividen. Dividen itu adalah pembagian laba yang diberikan kepada pemegang saham. Dia bertumbuh, dia mulai belajar saham yang baru lagi, dia mulai ngertiin lagi. Itu karena dia berani menghadapi tantangan. Beda sama orang yang punya fixed mindset yang aduh gak deh, gue gak mau main saham, ngeri, uang bisa hilang. Sebetulnya gak hilang uang kita kalau kita tahu persis bagaimana caranya belajar.
belajar untuk mengerti sesuatu yang mau kita pelajari. Jadi orang-orang yang melihat tantangan itu sebagai sarana untuk bertumbuh adalah orang-orang yang punya growth mindset. Ciri yang keempat, tidak takut gagal. Orang yang punya growth mindset justru belajar dari kegagalan. Contoh, misalnya kamu mau buka suatu restoran gitu ya, tempat makan. Nah, kemudian kamu pengen jualan ayam geprek lah gitu ya, di dekat kampus supaya target marketnya adalah mahasiswa. Harganya oke, buatlah harga yang jangkauable gitu ya, yang terjangkau. Ternyata nggak laku. Kok bisa ya nggak laku ya? Apa ya penyebabnya? Kamu gak putus asa, mulai berpikir nih, apa ya yang menyebabkan ini gak laku? Apakah gara-gara harganya? Enggak kok, harganya murah kok. Apakah gara-gara lokasinya? Enggak juga, lokasinya deket sama kampus. Target marketnya udah bener. Apakah gara-gara makanannya? Gak ada yang istimewa kali ya? Terus kamu mulai putar otak nih, gimana caranya ya? Terus deh gitu kamu mulai survei. Cari tahu nih anak-anak mahasiswa ini sebetulnya sukanya apa sih gitu. Dan akhirnya kamu dapat kesimpulan bahwa mahasiswa-mahasiswa ini senengnya makanan yang pedas. Oke, kalau gitu kamu mulai bikin sambal. Kamu bikin berbagai macam jenis sambal. Cobain ya, kamu cobain ke teman-teman. Ayo dong cobain sambal nih. Sambal yang mana yang menurut kalian paling enak? Dimulai dicobain satu persatu, teman-temannya kasih saran ini, saran itu. Akhirnya kamu dapet nih yang paling enak menurut mereka adalah sambal yang ini gitu ya, sambal istimewa ini. Nah, kamu gak berhenti sampai di situ nih. Kamu mulai jualan lagi ayam geprek dengan sambal istimewa ini. Kamu bikin deh tuh bagaimana caranya supaya di depan itu kelihatan bahwa ayam geprek ini istimewa karena sambalnya. Sesudah itu kamu mulai panggil influencer di Instagram yang suka banget review makanan-makanan. Datanglah si influencernya, dan dengan cara dia yang begitu luar biasa, yang pinter banget bikin makanan jadi kelihatan enak, akhirnya restoran kamu mulai rame. Mahasiswa-mahasiswa datang ya, mulai viral nih, bukan cuma mahasiswa doang, ternyata orang-orang kantoran juga datang. Dan ternyata bukan orang kantoran doang, ibu-ibu yang habis nganterin anak-anak sekolah datang mampir juga. Wah, rame deh. Akhirnya berhasil kan? Kegagalan itu bukan masalah buat orang-orang yang punya growth mindset. Pada saat gagal bukan berarti ya udahlah, bukan gua nggak bakat kali ya bikin restoran ayam geprek. Udahlah, hilangin aja mimpinya gitu. Tapi orang yang punya growth mindset justru belajar apa sih yang bisa dilakukan supaya restoran ini berhasil. Ciri yang kelima, tidak iri melihat kesuksesan orang lain. Orang yang punya growth mindset itu bisa bahagia pada saat orang lain bahagia. Ya, teman sukses, kita ikut bahagia, ikut senang gitu ya karena kesuksesan teman. Bukan malah jadi insecure, bukan malah jadi minder. Aduh, kenapa sih dia sukses kok gue gak sukses? Kenapa kita gak takut? Gak takut pada saat melihat kesuksesan orang lain. Karena kita tahu kalau misalnya orang-orang yang punya growth mindset ini ngerti bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh, kita pun pasti bisa berhasil. Ciri yang keenam, bisa menerima kritik dan saran. Orang yang punya growth mindset itu gak bete gitu kalau dikasih kritik atau saran. Gak, apaan sih lo, gak gitu. Tapi orang yang punya growth mindset itu akan memilah semua kritik dan saran yang dia terima menjadi dua. Yang pertama, kalau kritik atau saran itu membangun, ya dia akan berusaha banget untuk bisa berubah. Ya, kita bisa menerima kritik dan saran itu dari siapa aja. Orang-orang yang sayang sama kita akan memberikan kritik atau saran yang membangun kita, yang bisa bikin kita jadi lebih baik. Kalau kita terima kritik atau saran seperti ini, kita berusaha lah untuk bisa berubah. Tapi kalau seandainya kritik atau saran yang kita terima itu tidak membangun, ya udah cuekin aja gitu. Jadi dibuat simple aja, ya udah cuekin aja. Ya, jadi orang-orang yang punya growth mindset itu adalah orang-orang yang nggak ambil pusing, tapi juga nggak menganggap dirinya itu yang paling benar gitu. Tapi mau terima saran, mau terima kritik untuk masa depan yang lebih baik.
Ciri yang ketujuh, selalu bersyukur dalam segala kesempatan. Untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, kadang-kadang ada pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan. Jalan hidup ini nggak selalu mulus-mulus aja. Kadang ada tanjakan, kadang ada turunan, kadang jalannya berbatu-batu. Tapi orang-orang yang punya growth mindset harus bersyukur dalam segala hal. Mengerti bahwa apapun yang kita hadapi, ya udah kita syukuri aja, jalani aja. Kalau jalan ini benar, pasti akan nyampe juga ke tujuannya. Jadi itu tadi 7 ciri-ciri orang yang punya growth mindset. Apakah kamu salah satunya? Steve Maraboli bilang gini, once your mindset changes, everything on the outside will change along with it. Setelah cara berpikir kita berubah, segala sesuatunya dalam hidup kita pun akan berubah. Kalau cara kita berpikir benar, kita pun hidupnya akan berubah mengarah ke arah yang benar. Saya berharap video hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini ya. Sampai ketemu. Bye-bye.